memulai kegiatan, alangkah baiknya berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila nabiyya ba'da amma ba'du. Gimana anak-anak? Masih semangat? Masih kurang kompak? Masih semangat? Satu kali lagi. Masih semangat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ulangi. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, anak-anakku, diawali dari pembukaan kita yang hari ini, yang pagi ini, yang masih sangat cerah dan masih sangat bersemangat. Coba anak-anakku, sebelum Bapak memulai pembelajaran, sekarang anak-anakku melihat kolom mejanya masing-masing. Adakah sampah yang berada di dalam kolom mejanya? Kalau ada sampah, silahkan dibuang. Sebelum memulai pembelajaran, karena kita itu menggunakan kurikulum Merdeka atau yang berbasis dengan Pancasila, ya, maka sebelum memulai pembelajaran, marilah kita menyanyikan lagu wajib kebangsaan. Silahkan satu dirijennya untuk memimpin teman-temannya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya tua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pada minggu kemarin, kita telah belajar tentang substansi dakwah Rasulullah periode Madinah. Nah, setelah kita mempelajari substansi dakwah Rasulullah periode Madinah, kita bisa mengetahui bahwasannya Rasulullah itu berdakwah dalam dua periode. Yang pertama ada dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Oke, pinter. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, menganalisis perbuatan zina, ya. Sebelum melanjut ke pembelajaran berikutnya, marilah kita sama-sama mencoba menggali kembali hafalan yang telah kita hafalkan dari surat Ad-Duha sampai An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim.
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق Allahul Azim. Bapak akan mengabsen nama-nama anak siapa aja kah yang masuk ataupun yang tidak masuk. Yang pertama Aditya, yang kedua Hansen, yang ketiga Ikhya Ulumuddin, yang keempat Niko, yang kelima Melano, yang keenam Rusdi, yang ketujuh Indri, 8 Ica, yang 9 Saras, dan yang terakhir Zahro. Tujuan dari pembelajaran kita saat ini yang pertama adalah memahami manfaat dan hikmah larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Lalu yang berikutnya membaca Quran surat Al-Isra, ya, surat Al-Isra ayatnya ayat ke-32. Al-Isra itu surat ke-17. Lalu yang berikutnya yaitu membaca surat An-Nur surat keberapa anak-anak? 24 ayatnya ayat 2. Sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrajul huruf. Apa itu makhrajul huruf? Ada yang bisa jawab? Makhrajul huruf. Ya, Mas Ikhya, apa itu makhrajul huruf? Tajwid. Makhrajul huruf itu jelas tidaknya huruf yang dilantunkan. Iya, benar. Jadi jelas tidaknya huruf yang dilantunkan. Apa itu tajwid? Mungkin anakku yang putri. Ada yang mau jawab? Coba Mbak Saras jelaskan apa itu tajwid. Tajwid adalah hukum bacaan Al-Quran. Yang ketiga adalah mendemonstrasikan hafalan surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 2. Apa itu mendemonstrasikan? Ada yang bisa jawab? Apa itu mendemonstrasikan? Apa itu mendemonstrasikan? Itu demonstrasi adalah menggambarkan atau mempraktekkan. Tujuan pembelajaran kali ini adalah satu, menganalisis Quran surat Al-Isra dan surat An-Nur. Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 2. Yang berikutnya, memahami manfaat dan hikmah larangan pergaulan bebas. Yang ketiga, mengidentifikasi contoh perilaku pergaulan bebas dan perbuatan zina sesuai dengan kandungan surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 2. Lalu yang berikutnya, yang keempat, mengidentifikasi secara menghindari atau menanggulangi perilaku pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang berikutnya membaca Quran Al-Isra dan surat An-Nur ayat 32 dan ayat 2. Dan yang terakhir adalah mendemonstrasikan hafalan. Oke, karakter yang diinginkan adalah yang pertama Religius, Pak. yang kedua, Jujur. yang ketiga, yang keempat, Disiplin. yang kelima, yang keenam, Peduli sosial. yang terakhir. Tanggung Oke, karakter yang diinginkan adalah yang pertama, Religius, Pak. yang kedua, Jujur. yang ketiga, yang keempat, Disiplin. yang kelima, yang keenam, peduli sosial. yang terakhir. Tanggung jawab. Begitu banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari pergaulan bebas. Patut menjadi perhatian bagi generasi muda bahwa mereka sedang menaruhkan masa depannya dengan terlibat dalam pergaulan bebas yang melampaui batas. Sekarang pertanyaannya, apa itu pergaulan bebas yang melampaui batas? Pergaulan bebas adalah pergaulan yang keluar dari norma Islam, syariat Islam. Oke. Apa itu syariat Islam? Saya Pak. Syariat
syariat Islam adalah tuntunan ajaran Islam. Oke, untuk bahan diskusi pembelajaran kali ini yaitu ada 6. Kalian berhitung 1 sampai 3 untuk mendiskusikan jawaban dari bahan diskusi ini. Berhitung, mulai. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 2. Oke, bahan diskusi pembelajaran kali ini yaitu ada 6. Yang pertama adalah jelaskan maksud zina dan dalil yang melarangnya. Yang kedua, sebutkan macam-macam zina dan ketentuan hukumnya. Yang ketiga, sebutkan contoh perbuatan zina dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, jelaskan dampak akibat dari perbuatan zina. Yang kelima, sebutkan cara menghindari perbuatan zina. Dan yang terakhir, jelaskan manfaat atau hikmah dilarangnya zina. Di dalam Islam tidak ada yang namanya istilah pacaran agamis. Karena tidak ada pacaran di dalam Islam atau pacaran Islami. Karena hukuman bagi seseorang yang telah berpacaran adalah dicambuk atau didera sebanyak 100 kali. Terdapat di dalam surat artinya, coba dibacakan, Nak. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surat Al-Isra ayat 32. Isi kandungan dari surat Al-Isra ya, ayat 32 surat ke-17 yang pertama adalah larangan untuk mendekati zina dan perbuatan yang mengarah kepada zina. Yang kedua adalah zina merupakan perbuatan yang keji, perbuatan yang kotor dan merupakan seburuk-buruknya jalan. Dan yang ketiga, Perbuatan zina merupakan dosa besar yang dilarang keras oleh Allah SWT. Zina merupakan perbuatan yang merendahkan harkat, martabat, dan kehormatan manusia. Oke, sekarang kalian jawab bahan diskusi kalian di depan dan menerangkan kepada teman-teman kalian dimulai dari kelompok 1 Kak. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan yang nomor 1, yaitu jelaskan maksud zina dan dalil yang melarangnya. Zina adalah hubungan biologis yang dilakukan oleh orang yang sudah balik, berakal, dan merdeka yang bukan pasangan yang sah. Untuk dalilnya sendiri yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Yang artinya, janganlah engkau mendekati zina, bahwa sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji dan mungkar. Itu adalah jawaban. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan yang nomor 2, yaitu sebutkan macam-macam zina dan ketentuan hukumannya. Zina dibagi menjadi 2, yaitu zina muhson dan ghairu muhson. Zina muhson yaitu zina yang sudah pernah menikah, dan zina ghairu muhson adalah zina yang belum pernah menikah. Hukumannya yaitu untuk zina muhson dirajam sampai mati, dan hukuman untuk zina ghairu muhson adalah dicambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Tepuk tangan buat kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan atau menjawab dari soal yang dari Pak Kabar berikan. Sebutkan Misalnya, sebutkan contoh perbuatan zina dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, melihat yang bukan mahramnya. Yang kedua, membuka aurat. Yang ketiga, ngomongin orang lain. Yang keempat, mengambil barang yang bukan milik kita. Yang kelima, kakinya dilangkahkan ke tempat zina. Oke, sekian, terima kasih. Perkenalkan, kami
kami dari kelompok 4 ingin menjawab soal, yaitu jelaskan dampak atau akibat zina. Dampaknya itu ada dua, dampak di dunia dan dampak di akhirat. Untuk dampak di dunia contohnya, satu, menghilangkan wibawa, mendapatkan penyakit kelamin, menyulitkan rezeki. Dan untuk dampak di akhirat itu contohnya hisab yang buruk, murka Allah, masuk dalam neraka. Tepuk tangan buat kelompok 4. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin menjawab pertanyaan nomor 6. Jelaskan manfaat hikmah dilarangnya zina. Di saya pertama, disayangi Allah. Kedua, mendapat hisab yang baik. Ketiga, diangkat derajatnya di dunia maupun di akhirat. Terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 6. Kesimpulan dari pembelajaran yang pertama, setelah kita mempelajari surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 2, yang pertama adalah bahwasannya zina adalah perbuatan yang teramat keji dan seburuk-buruknya jalan, karena dengan kita berzina berarti kita mempunyai potensi untuk membunuh apa? Membunuh anak turunan kita. Yang berikutnya, dengan kita berzina menjadikan anak turunan kita yang hamil di luar nikah menjadi nasabnya menjadi tidak jelas, dan anak hasil zina tidak berhak mendapatkan warisan. Lalu yang berikutnya, zina dibagi menjadi dua, zina muhson dan zina goiru muhson. Zina muhson adalah zina pelakunya yang sudah pernah menikah, janda ataupun duda yang pacaran lagi, hukumannya adalah dirajam, yaitu dengan cara dilempari batu sampai meninggal. Lalu yang berikutnya, yang kedua ada zina goiru muhson. Zina goiru muhson adalah zina yang sering dilakukan oleh para pelajar, contohnya adalah pacaran. Maka dari itu kita sama-sama jauhi zina, perbanyak ilmu pengetahuan dan berguna kepada sesama. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.